Halo, kami dari Bisikan PKL. Baik lagi di Bisikan PKL, ada Bu Eka yang selalu ada di tempat PKL pasti. Sama Saya Zara dari 10BR1 yang siap menemani Bu Eka untuk membincang apa PKL. nih? Ya, masalah PKL pastinya. Oke, hari ini ada dari kelas berapa, Kak? BR2. Lanjut aja ya. BR2. Oke, dari BR2 kemarin PKL di mana? Kita PKL-nya di Matahari Department Store. Oh iya, di PKL tuh ngapain aja sih, Kak? Kan kita beda divisi ya. Kalau untuk aku divisinya tuh ladies. Nah, ladies tuh kita dari pagi tuh aku bebersih counter dulu. Nah, habis bebersih counter aku ngambil barang di gudang untuk di restock. Terus ngambil lagi barang-barang yang baru datang untuk di sensor tag. Habis di sensor tag paling aku langsung display di prong gitu. Abis itu kalau mannequinnya disuruh ganti sama supervisor, baru aku ganti, terus ambil baju yang baru, terus di streamerin gitu. Terus habis itu dipakein lagi gitu. Kalau streamer tuh diapain, Kak? Streamer tuh kita kayak ngegosok itu, Bu, tapi kita pakai uap. Oh, ya, stiker uap. Ya, pakai uap gitu. Ya, gitu sih. Kalau Selin? Kalau aku kan dari divisi children ya, sebenarnya kalau di hari-hari biasa children tuh lebih banyak santainya. Tapi kalau misalkan di peak season gitu, dia paling ribet. Ya, karena pasti orang tua banyak nyari baju-baju buat Iya, anak. benar banget. Jadi keseharian aku, kalau misalkan di hari-hari biasa di children tuh paling cuman beres-beresin display yang berantakan. Terus semisalnya barangnya stoknya udah habis, baru deh ambil ke gudang, udah. Oh, cuma nge-restock doang. Nge-restock barang tapi, sama beresin display. Kira-kira Zara ada mau tanyain nggak, kan kamu kelas 10 nih Zara nih, mungkin ya ada penasaran kali ketika di PKL tuh ngapain aja gitu, maksudnya ya apa gitu ya yang bikin kamu penasaran. Kayak pas kamu nyari-nyari PKL itu kayak menurut kamu itu ribet atau gimana sih? Nyari-nyari PKL khusus BR nggak ribet ya? Ya, berarti kalau BR tuh ditempatin ya. Iya, udah ada ya, udah di karena beberapa kita tuh udah kerjasama sama beberapa retail. Jadi kalau untuk jurusan pemasaran nih, kayak Zara nggak usah khawatir. Kalau misalnya kamu ya mau mengikuti lah, mau apa? Ketika Kak Proke bilang, Zara kamu tempatin sini ya, oke nggak? Oke, berarti kamu nggak perlu nyari, kayak gitu Ra. Ada lagi Zara, kira-kira untuk ya kelas, kan kamu kelas 10 nih ya, udah mulai nih gencar-gencar, aduh gimana sih PKL, gimana sih, ini kan baru gambaran secara apa ya, secara pekerjaannya ya. Ada yang mau tanyain nggak Zara? Biar yang lain juga tahu nih kalau misalnya apa sih PKL tuh ya nggak cuma belajar kan pastinya. Enggak. Nah, ada juga seru-seruannya. Ya Kak, apa sih keseruannya, bedanya di sekolah sama di PKL itu apa? Aku duluan ya. Jadi menurut aku tuh keseruan di PKL sama di sekolah tuh beda banget. Apalagi tuh kita di PKL tuh ketemu orang-orang baru. Jadi kita ketemu karakter-karakter baru. Menurut aku tuh paling seru tuh pas peak seasonnya Ramadan. Itu tuh ada anak magang gitu. Itu seru banget. Sumpah seru banget. Walaupun itu ribuh, itu ngerepotin, maksudnya ngerepotinnya karena apa, ribet, hektik ya. Iya, hektik gitu. Dapat customer gitu kan. Tapi kita saling bantu-bantu gitu. Kendala. Oh ya, selama PKL itu ada kendalanya nggak sih, Kak? Buat aku sendiri sih nggak ada kendala ya. Aku lancar-lancar aja. Paling ya jadi dulu gitu. Kalau ini kamu ada kendala apa sekarang? Gimana? Oh iya. Emang tuh boleh disebut? Gak apa-apa, spill aja. Oh, spill aja. Aku ada kendala sih. Waktu itu aku pernah ada dimarahin, tapi Kena tegur berarti. Kena tegur, iya. Kena tegur sama siapa? Sama senior? Enggak, senior ya sih dia? Sama karyawan berarti? Iya, dia training. Oh, sama-sama training. Iya, terus di Fabel. Oh iya, betul. Karena kebetulan di Matahari itu menerima karyawan-karyawan yang difabel. Oh iya, betul. Ya mungkin yang memiliki kekurangan, contohnya nggak bisa, mungkin ya terbatas mengenai berbicara atau mendengar, itu masih diterima di Matahari. Makanya nanti
ya mungkin buat yang adik-adik kelasnya nih kayak Zahra kan mungkin mau PKL di Matahari juga harus ya lihat kondisinya juga di sana karena karyawannya ada difabel. Terus kamu diomelin gimana sama difabel? Cekcok sebentar doang sih sebenarnya. Terus Miskom, ya berarti. miskom, Oh, terus ya lama-kelamaan ya kita deket lagi gitu. Terus kayak kakak-kakaknya juga sebenarnya baik, tapi emang mungkin lagi sama-sama capek aja gitu. Makanya kita jadinya kayak gitu sih. Pernah apa? Kan kalian itu kan retail itu kan melayani customer ya. Iya. Pernah nggak ngedapet customer itu yang mungkin ya agak gimana ya gitulah pokoknya tau lah kan kamu kan orang lapangan kan di lapangan pasti tau lah ketemu customer yang mungkin ini nggak ada barang, gimana sih kok jualan nggak ada barangnya atau ini nggak mau yang ini saya begini ya gitulah gimana ngadepinnya? Waktu itu sih aku pernah ya ngadepinnya sih kayak kita masih harus sabar sih sebenarnya ya kalau ngadepin customer yang kayak gitu. Terus aku jelasin pelan-pelan kalau misalkan emang size-nya belum ada atau stoknya juga habis. Terus kayak kata dia ya udah nggak apa-apa, cari baju yang lain gitu sih. Tapi kadang-kadang emang customer-nya ada yang susah untuk Ya, itu ya. ada yang kadang tuh kan personality manusia kan beda-beda. Ada yang mungkin agak legowo ketika nggak ada nih, tapi ada juga yang gimana sih gitu, ada yang ngomel-ngomel gitu. Sempet diomelin customer. Kalau untuk domain customer sih aku belum pernah ya. Kalau Selin Aku nggak pernah, tapi aku pernah nemu nih customer nih, dia minta cariin size-nya sama model tuh mau sama, jadi ceritanya mau kapelan, adek kakak. Udah aku cari nih bu, nih aku udah ngubek ya, ternyata bajunya ditinggal di apa? Digeletakin gitu aja. karena nggak ada yang sama, nggak bisa dikapelin. Itu udah Oh, udah udah nemu couple. gitu. Terus tiba-tiba dia pergi, aku pikir udah ke kasir, dan ternyata enggak, itu bajunya. Pindahin sama dia, cuman kerjain dong berarti kalau Iya, cuma ngerjain. Wow. gitu pengalamannya ya. Terus apa ya? Di sana tuh ada berapa kelompok sih di Matahari sekolah dari sekolah kita kan? Ada empat. Oh, 4 kelompok ya? Iya. Susah senangnya selama PKL berapa? Susah senangnya buat aku pas SA aku sama SPV aku ribut, bukan ribut sih, dia tuh mau menang pendapat gitu buat Argumen, ngatur, iya argumen. buat menang argumen tentang ngatur layout area, iya layout area. Iya. Jadi aku bingung, aku harus ngikutin SA atau SPV gitu. Tapi kalau untuk organisasinya lebih tinggi mana? SPV. Oh, SPV. Iya, tapi Yang maksudnya rekan kerja yang ya berbagai macam kan ya kalau di tempat kerja itu. betul. Nah ini Kalau aku susah senangnya sih kalau untuk di divisi aku tuh paling ini sih apa nih ya, paling santai, soalnya supervisor aku sama SA aku tuh yang paling disukain gitu. Malah yang lain-lain tuh pada sukanya sama divisi aku karena lebih santai gitu. Oh gitu. Zara ada pertanyaan untuk kakaknya yang sudah PKL, pengalaman gimana? Kamu ada rasa deg-degan kan nih mau PKL? Ada sih. Ada. Iya, maksudnya kayak sebelum PKL itu kayak kita harus nyiapin apa aja sih? Apa aja Sebelum persiapan? PKL nyiapin mental, bener, nyiapin mental. Aku tuh pas malam mau PKL tuh gak deg-degan, tapi pas hari Hamin jam baru deg-degan. Oh, karena memasuki dunia baru ya. Iya, baru tuh. Terus tapi ternyata sampai sana tuh orang-orangnya santai. Jadi mengurangi Nggak semenegangkan itu. Enggak semenegangkan itu. Oh. Ada lagi kan? Kamu pesan apa lagi, Ra? Biar sekalian kita kasih tahu nih ke adik-adik kelasnya. Cukup sih. Udah cukup, oke. Jadi itu ya pengalaman dari yang PKL di Matahari, karena untuk jurusan retail, bisnis retail itu kebetulan ada beberapa tempat, ada yang di Matahari, ada yang di Ramayana. Nanti untuk pekan selanjutnya kita akan undang yang di Ramayana, kayak gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak waktunya. Dah.